Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tugas bahasa Indonesia yang membahas tentang frasa, klausa, kalimat, dan jenis kalimat. Yang pertama, frasa. Frasa merupakan sebuah gabungan atau kesatuan kata yang terbentuk dari dua bagian kata atau juga lebih yang mempunyai satu makna gramatikal, yaitu makna yang berubah-ubah dengan menyesuaikan sebuah konteks. Simpel frasa ini adalah gabungan atau pengelompokan dari dua kata atau lebih, namun tidak bisa membentuk kalimat sempurna oleh sebab tidak mempunyai predikat. Contoh, bermain bola, mawar merah, seragam sekolah baru, ayam goreng, dan rumah besar itu. Ciri-ciri frasa sebagai berikut. 1. Frasa harus terdiri minimal dua kata atau lebih. 2. Menduduki atau mempunyai fungsi gramatikal dalam kalimat. 3. Frasa harus mempunyai satu makna gramatikal. Yang keempat, frasa bersifat non-predikatif. Yang kelima, frasa selalu menduduki satu fungsi kalimat. Yang kedua, jenis-jenis atau kategori frasa. Berdasarkan frasa berdasarkan jenisnya. 1. Frasa verbal, yaitu frasa yang mempunyai inti kata kerja dalam unsur pembentukannya dan juga dapat difungsikan ialah sebagai pengganti kedudukan kata kerja dalam suatu kalimat. Contoh, sedang tidur, akan muncul, baru datang, dan tidak makan. Yang kedua, frasa nominal, yaitu frasa yang mempunyai inti kata benda dalam unsur pembentukannya dan juga dapat difungsikan ialah sebagai pengganti dari kata benda. Contoh, rumah kayu, sepatu kaca, lemari besi, dan buku gambar. 3. Frasa adjektiva adalah suatu frasa yang mempunyai inti berupa kata sifat dalam unsur pembentukannya. Contoh, sangat baik, cukup hebat, sangat cepat, mahal sekali, dan lumayan dekat. 4. Frasa preposisional adalah frasa yang menggunakan sebuah kata depan di dalam unsur pembentukannya. Contoh, dari sana ke pasar dengan kaki, di Solo kepada guru dan oleh saya. Yang ketiga, berdasarkan fungsi unsur dan pembentukannya. 1. Frasa endosentris, yaitu suatu frasa yang salah satu unsur atau keduanya adalah merupakan unsur inti atau pusat. Contoh, kuda hitam, anak sapi, sudah selesai, dan dua orang. Frasa endosentris sendiri memiliki 4 macam sebagai berikut. 1. Frasa atribut, yaitu frasa yang unsur pembentukannya menggunakan diterangkan dan menerangkan atau menerangkan dan diterangkan. Contoh, ayah kandung. Diterangkan dan menerangkan, seekor nyamuk. Menerangkan dan diterangkan. 2. Frasa apositif ialah suatu frasa yang salah satu dalam unsur pembentukannya itu dapat atau bisa digunakan sebagai pengganti dari unsur inti. Yang ketiga, frasa koordinatif ialah suatu frasa yang unsur-unsur pembentukannya memiliki peran ialah sebagai unsur inti. Contoh, kakek nenek, warta berita, dan tua muda. 4. Frasa eksosentris, yakni suatu frasa yang pada salah satu unsurnya itu merupakan kata tugas. Contoh, kepada ayah, dari Solo, di rumah, dan pada hari. Frasa berdasarkan kesatuan dapat dibagi menjadi 1. Frasa biasa, yaitu frasa yang memiliki makna sebenarnya. Contoh, ibu membeli sayur bayam. 2. Frasa idiomatik, yaitu frasa yang mempunyai atau memiliki makna baru atau makna yang bukan sebenarnya. Denotasi. Contoh, orang tua saya pergi ke luar kota. Yang ketiga, frasa ambigu adalah suatu frasa yang memiliki makna dua atau ganda dalam pemakaian kalimat. Contoh, tangan panjang. Dalam
Contoh tangan panjang di atas bisa diartikan bahwa tangan yang panjang itu adalah orang yang suka mencuri. Pembagian frasa dengan berdasarkan kedudukannya. Frasa dibagi menjadi dua kategori berdasarkan kedudukannya, yakni frasa setara serta frasa dan juga frasa bertingkat. 1. Frasa setara merupakan suatu frasa yang memiliki hubungan antar unsur setara. Contoh, keluar masuk, depan belakang, hitam putih, muda mudi, tua muda, dan suami istri. 2. Frasa setara bertingkat, yaitu frasa yang kedudukannya antar unsurnya tidak setara atau bertingkat. Contoh, uang tunai, bangku emas, bahasa Indonesia, dan tanah air. Klausa. Pengertian klausa. Klausa adalah gabungan kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Klausa terkadang dilengkapi dengan objek, pelengkap, atau keterangan. Dari pengertian singkat ini dapat ditarik kesimpulan sederhana bahwa klausa lebih lengkap daripada frasa. Akan tetapi klausa belumlah menjadi sebuah kalimat karena tidak mempunyai intonasi akhir. Contoh lainnya misalnya, Pak Lutfi merokok, ada 2 butir telur ayam, ibu di dapur. Ciri-ciri klausa. Untuk membedakannya dari frasa dan kalimat, klausa dapat dikenali dari beberapa ciri berikut. Memiliki satu predikat, tidak memiliki intonasi akhir. Jika ditambah intonasi akhir, maka akan menjadi sebuah kalimat. Dan juga mempunyai subjek baik itu secara tertulis atau juga tidak tertulis. Klasifikasi macam jenis klausa. Klausa berdasarkan strukturnya. Berdasarkan strukturnya, klausa dapat dibedakan menjadi klausa bebas dan klausa terikat. Kategori ini berkaitan dengan kemungkinan klausa untuk menjadi sebuah kalimat. Yang pertama, klausa bebas. Klausa bebas adalah klausa yang berpotensi menjadi sebuah kalimat karena memiliki subjek dan predikat. Jenis klausa ini disebut juga sebagai klausa utama atau induk kalimat. Ciri khusus dalam klausa bebas adalah tidak adanya pemakaian konjungsi. Contoh lainnya misalnya, Alia sangat cantik, ibu memasak. Yang kedua adalah klausa terikat. Klausa terikat tidak memiliki susunan yang lengkap seperti klausa bebas, sehingga klausa jenis ini tidak berpotensi untuk menjadi kalimat. Jenis klausa ini disebut juga sebagai klausa bawahan atau anak kalimat. Berbeda dengan klausa bebas yang tidak menggunakan konjungsi. Klausa terikat dapat diidentifikasi dari adanya penggunaan konjungsi di depannya. Contoh lainnya misalnya, supaya Tina sembuh ketika kami bermain. Jenis-jenis klausa berdasarkan fungsi dibedakan menjadi 4 jenis. Keempat jenis klausa tersebut adalah klausa yang menduduki fungsi subjek, objek, keterangan, dan pelengkap. Yang pertama adalah klausa subjek. Dalam sebuah klausa, subjek berkedudukan sebagai sebuah frasa nominal. Secara umum, kedudukan subjek mendahului predikat. Contoh jenis klausa ini adalah ayah membaca. Pada klausa tersebut, ayah berkedudukan sebagai subjek dan membaca sebagai predikat. Klausa ini disebut juga klausa inti. Klausa inti dapat dikembangkan menjadi inti dari suatu kalimat dengan tetap memperhatikan bagian-bagian yang menduduki subjek dan predikat. Salah satu kalimat tersebut adalah ayah ternyata sedang membaca koran dengan santai. Yang kedua, klausa objek. Pada klausa, objek berwujud frasa nominal dan melengkapi verba transitif. Terdapat 2 macam objek, yaitu objek langsung dan objek tak langsung. Objek langsung adalah objek yang dikenai perbuatan secara langsung dalam predikat verbal.
sedangkan objek tak langsung adalah objek yang menjadi penerima perbuatan dalam predikat verbal. Contoh lainnya yaitu Rani sedang membuat laporan keuangan. Memuat objek langsung laporan keuangan dari verba membuat. Rani sedang membuat laporan keuangan untuk perusahaan. Memuat objek tak langsung untuk perusahaan dari verba membuat. Yang ketiga, klausa keterangan. Keterangan berfungsi membatasi atau memperluas makna subjek ataupun predikat. Terdapat beberapa jenis keterangan, misalnya keterangan sebab, keterangan alat, keterangan cara, keterangan tempat, keterangan subjek, ataupun keterangan waktu, dan lain-lain. Contoh lainnya yaitu, karena sakit, ayah tidak bekerja, merupakan keterangan sebab. Montir pengangkat mobil dengan traktor, merupakan keterangan alat. Ibu mendidikku dengan baik, merupakan keterangan cara. Yang keempat adalah klausa pelengkap. Klausa pelengkap berbentuk nomina, frasa nominal, adjektiva, atau frasa adjektiva dari predikat verbal. Terkadang pelengkap sering disalahartikan sebagai objek. Contoh, aku dianggap sudah mati. Adikku menjadi seorang tentara. Jenis klausa berdasarkan kelengkapan unsurnya. Klausa lengkap. Klausa yang memiliki sebuah unsur subjek dan predikat. Jika subjeknya di awal disebut klausa lengkap susun biasa. Jika subjeknya berada di belakang predikat, maka disebut klausa lengkap susun balik atau inversi. Contohnya, kami sedang bekerja. Ibu memasak, Rian sekolah hari ini. Klausa tak lengkap. Klausa tak lengkap merupakan suatu jenis klausa yang hanya memiliki unsur predikat tanpa adanya subjek. Contohnya, terpaksa berhenti dari pekerjaannya. Sudah pergi dari tadi siang. Sedang membuat kue. Pada contoh klausa tak lengkap ini kan tidak dijelaskan siapa subjeknya. Jenis klausa dengan berdasarkan kata negatifnya. Klausa negatif. Klausa negatif ini merupakan klausa yang mempunyai kata negatif seperti tidak, bukan, jangan, dan lain-lain, sehingga predikatnya itu bersifat negatif. Contohnya seperti ibu belum pergi. Klausa positif. Klausa positif ini merupakan klausa yang tidak mempunyai kata negatif sehingga predikatnya itu bersifat positif. Contohnya, saya berhasil melakukannya. Berdasarkan fungsi predikatnya, klausa ini dapat dibedakan menjadi klausa verbal, klausa nominal, klausa adjektival, klausa preposisional, dan juga numerial. Yang pertama adalah klausa verbal. Sesuai dengan namanya, klausa verbal merupakan klausa yang membuat predikat berupa kata kerja atau verba. Lebih lanjut, klausa verba terbagi menjadi klausa transitif dan klausa intransitif. Klausa transitif adalah klausa yang predikatnya merupakan kata kerja transitif atau kata kerja yang memerlukan objek. Sedangkan klausa intransitif adalah klausa dengan predikat berupa kata kerja intransitif. Contohnya, kami berlari, ibu memasak. Yang kedua adalah klausa nominal. Jenis klausa yang kedua berdasarkan unsur yang menjadi predikat adalah klausa nominal. Klausa nominal merupakan klausa di mana predikatnya merupakan kata benda atau frasa nomina. Contohnya, ibunya seorang guru, dia siswa SMA. Yang ketiga, klausa adjektival. Unsur wajib dalam klausa adjektival adalah subjek dan predikat.
Dalam jenis klausa ini, predikat berkedudukan sebagai kata keadaan. Penyusunan klausa adjektival secara umum terdiri dari subjek yang berkategorikan nomina dan predikat yang berkategorikan adjektif. Contoh: baju yang mahal, cerdas sekali. Yang keempat, klausa preposisional. Klausa preposisional adalah klausa di mana predikatnya merupakan suatu frasa preposisional. Predikat dalam jenis klausa yang satu ini berkategori sebagai kata depan. Contoh lainnya yaitu ibu ke pasar setiap hari Minggu. Kakek dan nenek dari kampung. Yang terakhir adalah klausa numeral. Klausa numeral ini merupakan klausa yang predikatnya itu berupa kata atau juga frasa numeralia atau bilangan. 2 juta sebulan, 3 kali sehari. Kalimat dan jenis kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat merupakan satuan bahasa bersifat kata atau deretan kata yang dapat berdiri sendiri dan menerangkan arti yang lengkap. Kalimat ialah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan ide yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Unsur-unsur kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. A. Berdasarkan pengucapannya, kalimat dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menirukan ucapan orang. Kalimat ini biasanya ditandai dengan tanda petik 2 yang dapat berupa kalimat tanya atau kalimat perintah. Contoh, ibu berkata, "Rohan, jangan meletakkan sepatu di sembarang tempat." "Saya gembira sekali," kata ayah, "karena kamu lulus ujian." Yang kedua, pengertian kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung yaitu kalimat yang menyampaikan atau lebih tepat melaporkan kembali ucapan orang lain dengan cara tidak langsung, tidak menggunakan tanda petik. Kalimat tidak langsung hanya bersifat melaporkan kembali ucapan atau perkataan seseorang dengan menggunakan bahasa si penyampaian sendiri. Karena kalimat tidak langsung bersifat menyampaikan kembali apa yang dikatakan seseorang, maka isi kalimat tidak langsung adalah berupa kalimat berita. Berdasarkan jumlah frasa atau struktur gramatikal, kalimat dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu pola atau klausa yang terdiri dari 1 subjek dan 1 predikat. Kalimat tunggal merupakan kalimat dasar sederhana. Kalimat-kalimat yang panjang dapat dikembalikan ke dalam kalimat-kalimat dasar yang sederhana dan dapat juga ditelusuri pola-pola pembentukannya. Pola-pola kalimat-kalimat dasar yang dimaksud adalah 1. KB plus KK, kata benda plus kata kerja. Contoh, Victoria bernyanyi. 2. KB plus KS, kata benda plus kata sifat. Contoh, Ika sangat rajin. Yang ketiga, KB plus KBIL, kata benda plus kata bilangan. Contoh, masalahnya 1001. Kalimat tunggal dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Contoh, saya siswa kelas 6. Yang kedua, kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Contoh, adik bernyanyi. Setiap kalimat tunggal di atas dapat diperluas dengan menambahkan kata-kata pada unsur-unsurnya. Dengan penambahan unsur-unsur itu, unsur utama dari kalimat masih dapat dikenali. Suatu kalimat tunggal dapat diperjelas menjadi 20 atau lebih. Perluasan kalimat tersebut terdiri atas: yang pertama, keterangan tempat, seperti di sini dalam ruangan tertutup, lewat Bali, sekeliling kota. Yang kedua, keterangan waktu, seperti di setiap hari pada pukul 21.00 tahun depan, kemarin sore, minggu kedua bulan ini. Yang ketiga, keterangan alat atau dengan plus kata benda, seperti dengan linggis, dengan undang-undang itu, dengan sendok, dengan weselpol, dengan cek. Yang keempat, keterangan modalitas, seperti harus, barangkali, seyogyanya, sesungguhnya, sepatutnya. Yang kelima, keterangan cara dengan plus kata sifat atau kata kerja, seperti dengan hati-hati, seenaknya saja, selekas mungkin. Yang keenam, keterangan aspek, seperti akan, sedang, sudah, dan telah. Yang ketujuh, keterangan tujuan, seperti agar bahagia untuk anaknya, supaya aman bagi mereka. Yang kedelapan, keterangan sebab, seperti karena rajin, sebab berkuasa, lantaran panik. Yang kesembilan, keterangan aposisi adalah keterangan yang bersifat menggantikan, seperti penerima sepatu emas, David Beckham. Yang ke-10, frasa yang
seperti mahasiswa yang IP-nya 3 ke atas, pemimpin yang memperhatikan rakyat. Kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk terdiri atas 2 atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan baik koordinasi maupun subordinasi. Kalimat majemuk dapat dibedakan atas 3 jenis, yaitu yang pertama kalimat majemuk setara atau KMS. Kalimat ini terbentuk dari 2 atau lebih kalimat tunggal dan kedudukan tiap kalimat sederajat. Kalimat majemuk setara dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama KMS penggabungan, 2 atau lebih kalimat tunggal yang dihubungkan oleh kata dan atau serta. Contoh, kami mencari bahan dan mereka meramunya. Yang kedua, Ratih dan Ratna bermain bulu tangkis di halaman rumah. Yang kedua adalah KMS pertentangan, 2 kalimat tunggal yang dihubungkan oleh kata tetapi, sedangkan, namun, melainkan. Kedua kalimat tersebut menunjukkan hubungan pertentangan. Contohnya, Indonesia adalah negara berkembang, sedangkan Jepang termasuk negara yang sudah maju. Yang selanjutnya adalah KMS pemilihan, 2 atau lebih kalimat tunggal yang dihubungkan oleh kata atau. Contoh, aku atau dia yang akan kamu pilih. Yang selanjutnya KMS penguatan, 2 atau lebih kalimat tunggal dihubungkan dengan kata bahkan. Contoh, pencuri itu tidak hanya dipukuli oleh massa, bahkan dia disiksa dengan sadis. Yang selanjutnya KMS yang dibentuk dari 2 atau lebih kalimat tunggal yang dihubungkan oleh kata lalu dan kemudian untuk menandakan suatu kejadian yang berurutan. Contoh, mula-mula disebutkan nama-nama juara melukis tingkat SD, kemudian disebutkan nama-nama juara melukis tingkat SMP. 2 kalimat majemuk bertingkat KMB. Kalimat majemuk setara terdiri atas 1 suku kalimat bebas dan 1 suku kalimat yang tidak bebas. Kedua kalimat tersebut memiliki pola hubungan yang tidak sederajat. Bagian yang memiliki kedudukan lebih penting atau yang gagasan disebut sebagai klausa utama atau induk kalimat. Bagian yang lebih rendah kedudukannya disebut dengan klausa sematan atau anak kalimat. Ada beberapa penanda hubungan atau konjungsi yang dipergunakan oleh kalimat majemuk bertingkat, yaitu yang pertama waktu, ketika, sejak. Yang kedua sebab, karena, oleh karena itu, sebab, oleh sebab itu. Yang ketiga akibat, hingga, sehingga, maka. Yang keempat syarat, jika, asalkan, apabila. Yang kelima perlawanan, meskipun, walaupun. Keenam pengandaian, andai kata, seandainya. Yang ketujuh tujuan, agar, supaya, untuk, biar. Yang kedelapan perbandingan, seperti, laksana, ibarat, seolah-olah. Yang kesembilan pembatasan, kecuali, selain. Yang kesepuluh alat, dengan plus kata benda sama dengan tongkat. Yang ke-11 kesetaraan sama dengan plus orang. Toh, walaupun komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern, para hacker masih dapat mengacaukan data-data komputer itu. Induk kalimat, para hacker masih dapat mengacaukan data-data komputer itu. Anak kalimat, walaupun komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern. Yang ketiga, kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran terdiri atas kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat atau kebalikannya. Contoh, karena hari sudah malam, kami berhenti dan langsung pulang. KMS, kami berhenti dan langsung pulang. KMC-nya, kami berhenti karena hari sudah malam, kami langsung pulang karena hari sudah malam. Pulang tetapi mereka masih bekerja karena tugasnya belum selesai. KMS-nya, kami pulang tetapi mereka masih bekerja. KMB-nya, mereka masih bekerja karena tugasnya belum selesai. C. Berdasarkan isi atau fungsinya, kalimat dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Macam-macam kalimat perintah. Yang pertama, kalimat perintah biasa ditandai dengan partikel lah. Contoh, gantilah bajumu. Yang kedua, kalimat larangan ditandai dengan penggunaan kata jangan. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, kalimat ajakan ditandai dengan kata mohon, tolong, silahkan. Contoh, tolong temani nenekmu di rumah. Yang kedua adalah kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu. Kalimat ini mendorong orang untuk memberikan tanggapan. Macam-macam kalimat berita. Yang pertama, kalimat berita kepastian. Contoh, nenek akan datang dari Bandung besok pagi. Yang kedua, kalimat berita pengingkaran. Contoh, saya tidak akan datang pada acara ulang tahunmu. Yang ketiga, kalimat berita kesangsian. Contoh, bapak mungkin akan tiba besok pagi. Yang keempat, kalimat berita bentuk lainnya. Contoh, kami tidak tahu mengapa dia datang terlambat. Yang ketiga, kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau reaksi jawaban yang diharapkan. Kata tanya yang dipergunakan adalah bagaimana, di mana, berapa, kapan. Contoh, mengapa gedung ini dibangun tidak sesuai dengan desainnya. Yang keempat, kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang kuat atau yang mendadak. Contoh, aduh, pekerjaan rumah saya tidak terbawa, bukan main eloknya.
Kalimat dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama, kalimat lengkap adalah kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri dari suatu buah subjek dan satu buah predikat. Contoh, mahasiswa berdiskusi di dalam kelas. Ibu mengenakan kaos hijau dan celana hitam. Dua, kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang tidak disempurnakan karena hanya memiliki subjek saja, atau predikat saja, atau objek saja, atau keterangan saja. Kalimat tidak lengkap biasanya berupa semboyan, salam, perintah, pertanyaan, ajakan, jawaban, seruan, larangan, sapaan, dan kekaguman. Contoh, selamat sore, silahkan masuk. Berdasarkan susunan S sampai P, kalimat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satu, kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjeknya. Kata atau frasa tertentu pertama muncul akan menjadi kunci yang akan memengaruhi makna untuk menimbulkan kesan tertentu, dibandingkan jika kata atau frasa ditempatkan pada urutan kedua. Kalimat ini biasanya dipakai untuk penekanan atau ketegasan makna. Contoh, sepakat kami untuk berkumpul di taman kota. Yang kedua, kalimat versi. Kalimat inversi adalah kalimat yang susunan dari unsur-unsur kalimatnya sesuai dengan pola kalimat dasar bahasa Indonesia, SPOK. Contoh, penelitian ini dilakukan mereka sejak 2 bulan yang lalu. F, berdasarkan bentuk gaya penyajiannya atau retorikanya. Kalimat dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, kalimat yang melepas. Kalimat yang melepas terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh unsur utama atau induk kalimat dan diikuti oleh unsur tambahan atau anak kalimat. Unsur anak kalimat ini seakan-akan dilepaskan saja oleh penulisnya. Jika unsur anak kalimat ini tidak diucapkan, kalimat itu sudah bermakna lengkap. Contoh, saya akan dibelikan Vespa oleh ayah jika saya lulus ujian sarjana. Kedua, kalimat yang klimaks. Kalimat klimaks terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh anak kalimat dan diikuti oleh induk kalimat. Kalimat belum dapat dipahami jika hanya membaca anak kalimatnya. Sebelum kalimat itu selesai, terasa masih ada sesuatu yang ditunggu, yaitu induk kalimat. Oleh karena itu, penyajian kalimat ini terasa berklimaks dan terasa membentuk ketegangan. Contoh, karena sulit kendaraan ia datang terlambat ke kantornya. Yang ketiga, kalimat yang berimbang. Kalimat yang berimbang disusun dalam bentuk kalimat majemuk, setara, dan kalimat majemuk campuran. Struktur kalimat ini memperlihatkan kesejajaran yang sejalan dan dituangkan ke dalam bangun kalimat yang simetri. Contoh, jika stabilitas nasional mantap, masyarakat dapat bekerja dengan tenang dan dapat beribadah dengan leluasa. Berdasarkan subjeknya, kalimat dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan sesuatu pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini biasanya memiliki predikat berupa kata kerja yang berawalan me dan ber. Predikat juga dapat berupa kata kerja aus, kata kerja yang dapat dilekati oleh awalan me saja, misalnya pergi, tidur, mandi, dan lain-lain, kecuali makan dan minum. Contoh, kakak membantu ibu di dapur. Kalimat aktif dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang dapat diikuti oleh penderita. Predikat pada kalimat ini biasanya berawal me dan selalu dapat berubah menjadi kalimat pasif. Contoh, Eni mencuci piring. Yang kedua, kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang tidak dapat diikuti oleh objek penderita. Predikat pada kalimat ini biasanya berawalan ber. Kalimat yang berawalan me tidak diikuti oleh dengan kalimat ini tidak dapat dirubah menjadi kalimat pasif. Contoh, mereka berangkat minggu depan. Yang ketiga, kalimat semi transitif. Kalimat ini tidak dapat dirubah menjadi pasif karena disertai oleh pelengkap bukan objek. Contoh, Dian kehilangan pensil. Yang kedua, kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini biasanya memiliki predikat berupa kata kerja berawalan di dan ter dan diikuti oleh kata depan oleh. Kalimat pasif dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kalimat pasif biasa. Kalimat pasif ini biasanya diperoleh dari kalimat aktif transitif. Predikat pada kalimat ini berawalan di, ter, ke, an. Contoh, piring dicuci Eni. Yang kedua, kalimat pasif yero. Kalimat pasif yero adalah kalimat yang subjeknya pelakunya melekat berdekatan dengan tanpa disikapi dengan kata lain. Predikat pada kalimat ini berakhiran kan, terjadi penghilangan awalan di. Predikatnya juga dapat berupa kata dasar berkelas kerja kecuali kata kerja aus. Kalimat pasif yero ini berhubungan dengan kalimat baku. Contoh, ku pukul adik. Kalimat akan saya sampaikan pesanmu. Cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif.
Yang pertama, subjek pada kalimat aktif dijadikan objek pada kalimat pasif. Yang kedua, awalan me diganti di. Yang ketiga, tambahkan kata oleh di belakang predikat. Contoh, Bapak memancing ikan, itu aktif. Yang kedua, ikan dipancing oleh Bapak, itu kalimat pasif. Yang keempat, jika subjek kalimat aktif berupa kita ganti, maka awalan me pada predikat dihapus. Kemudian subjek dan predikat dirapatkan. Contoh, aku harus mengerjakan PR, itu aktif. PR harus kukerjakan, itu pasif. Terima kasih. Bila ada salah kata atau ucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.